Real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Split tiketnya agak terlalu lebar, Mas Hanta. Kalau suara Ganjar Mahfud di total itu lebih rendah dari total suara koalisi partai pendukung Ganjar Mahfud di Pileg. Apakah ini bukti bahwa koalisi partai pendukung Ganjar Mahfud tidak solid atau karena ada manipulasi suara? Ya, pertama memang split ticket votingnya memang lebar. Tadi data exit poll seperti saya sampaikan di awal tadi ke Zilvia, hanya 54% yang memilih Ganjar Mahfud, pemilih PD Perjuangan. Ternyata 38% pemilih PD Perjuangan itu memilih Prabowo Gibran. Nah, ini data sebenarnya tidak mengejutkan kalau kita lihat dari tren pergeseran perolehan elektabilitas partai dari survei 3 bulan terakhir. Kita tahu bahwa paslon 1 Anies dan Muhaimin kan stabil di angka 24-25%. Itu perhatikan trennya, Zilvia. Tetapi di 02 dan 03 itu kan terus bergeser itu. Pemilih Ganjar itu terus bergeser ke pemilih Prabowo. Itu terus sampai pada pemilu 14 Februari itu masih berlanjut. Survei terakhir kita itu kan Mas Ganjar masih 19%. 18% di survei kami. Ternyata ini perkiraan sekitar perolehan Mas Ganjar hanya sekitar 16-17%. Sudah bisa diprediksi sebenarnya dari sisi perolehan Mas Ganjar. Mas Anies juga stabil di angka itu. Nah, ini menunjukkan menurut saya memang tidak mengejutkan dari sisi perolehan suara capresnya. Nah, menurut saya ada beberapa catatan. Yang satu, pertama, memang kekuatan partai-partai yang split ticket voting tinggi tadi, misalnya Jawa Timur ya, selain soal Ganjar, itu di Jawa Timur pemilihnya PKB itu pemenang diprediksi. Pemenang Pileg di Jawa Timur, tetapi sebagian besar warga Nahdien itu tetap memilih Prabowo Gibran yang sudah kami rilis seminggu sebelum Pilpres yang lalu itu, Zilvia, sekitar 60 sekian persen, dan itu terbukti kan di atas 60 bahkan di Jawa Timur. Dan pemilih PKB juga tidak hanya PD Perjuangan, pemilih PKB itu lebih banyak memilih Prabowo ketimbang memilih Anies Muhaimin. Itu ada beberapa faktor, karena satu, pemilihnya memang punya rasionalitas sendiri, dia warga NU misalnya, partainya tetap PKB, capresnya tetap Prabowo, karena Prabowo dekat dengan Jokowi, Jokowi juga punya sejarah kedekatan dengan NU tentunya, dan seterusnya. Kita ambil contoh Jawa Timur. Yang kedua, Pak Muhaimin berarti tidak terlalu berhasil untuk menggeser basis dia sendiri yang tadinya diharap oleh Pak Anies. Pak Anies relatif kuat, tadi diharapannya basis-basis Pak Jokowi, kolam yang setuju dengan Pak Jokowi atau approval rating Pak Jokowi positif, itu diharapkan PKB bisa bergeser. Ternyata Pak Muhaimin gagal kan. Itu poin kedua, lemahnya lawan politik atau figur yang lain untuk melakukan pergeseran terhadap basis partai masing-masing. Itu saya kira gambaran dari sisi partai, pergeseran Pilpres. Lalu PD Perjuangan, tadi Zilvia tanyakan, menurut saya PDIP tetap jadi juara itu satu, karena Gerindra itu tidak berhasil, Pak Andre tidak berhasil menjadi pemenang, membuat dia jadi juara. Juaranya bukan karena PDIP melambung, tidak, PDIP pun turun, tapi karena Gerindra gagal, karena tidak berhasil memaksimalkan kotel efek tadi seperti kita sampaikan, dia tetap juara meskipun Golkar tadi lumayan, tadi oleh Bung Adi Praetno mengatakan Golkar iya, tapi juga tidak maksimal. Ternyata Golkar juga meskipun nempel ya ke PD Perjuangan. Itulah membuat PDIP tetap juara. Yang kedua, pemilih loyal PDIP masih relatif. Ini dari dulu PDIP itu punya captive market. Pemilih tradisional dia, pemilih loyalnya di angka begini nih, sekitar 14-15%. Sebolak-baliknya begitulah angkanya. Kita lihat dari rekam jejak Pilpres atau Pileg pemilu di era reformasi. Yang ketiga, Pak Jokowi itu tidak pernah dideklarasikan dan persepsi publik keluar dari PD Perjuangan. Meskipun PSI mengatakan PSI ada partainya Jokowi, Jokowi ada PSI, itu kan seperti bertepuk sebelah tangan. Karena dalam persepsi publik sebagian Pak Jokowi masih PD Perjuangan.
Perjuangan. Dan yang keempat, menurut saya PSI gagal untuk menggembosi suara PDI Perjuangan dalam konteks ini. Itulah menyebab PDIP relatif masih bertahan. Tapi apapun menurut saya konteks demokrasi baguslah. Pemerintahannya dipimpin oleh Pak Prabowo, kemudian Mas Hanta sudah menyinggung PSI, nanti kita bahas PSI lebih jauh ya. Saya sekarang balik lagi ke Bang Andre. Bang Andre, benarkah Gerindra ini terlalu pede, sudah yakin kotel efek itu akan datang dengan sendirinya tanpa Gerindra perlu bekerja keras karena capresnya Prabowo Subianto? Saya rasa tidak pede ya. Memang tadi kan sudah jelas bahwa kita mungkin terlalu fokus di Pilpres. Ini penyebabnya, Silvi. Dan juga memang mungkin bukan pede ya, tapi kita melihat survei begitu tinggi. Saya terus terang agak kaget juga sih, karena hampir seluruh dapil itu survei Gerindra sangat bagus ya. Bahkan di exit poll yang saya dapat bocoran itu jam 10 pagi itu Gerindra partai nomor 1. Ya ternyata dalam 2 jam berubah itu di quick count-nya. Nah ini kan jadi saya tidak ingin berkata-kata, beromong-omong, berbagai alasan. Ini jadi masukan kami, menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depan jauh lebih baik. Tapi jelas ya, fokus kami di 2024 ini menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden. Dan alhamdulillah ini patut kita syukuri, inilah keberhasilan Gerindra. Soal kursi, saya ingin tegaskan juga dari data yang masuk, informasi pimpinan, Partai Gerindra juga akan mendapat kenaikan kursi, Silvi. Yang dulunya di 2019 kita 78, ini ada kenaikan sekitar 10-12 kursi. Ya, ini mudah-mudahan akan terus bertambah. Ini informasi yang saya dapatkan dari pimpinan. Jadi intinya, memang kami tidak maksimal. Tapi alhamdulillah kami syukuri saja Pak Prabowo jadi presiden dan juga ada penambahan kursi bagi Partai Gerindra. Jadi saya tidak mau banyak alasan dan tidak mau banyak omong-omong ya. Ya memang faktanya seperti ini kita terima dan ini jadi berarti diakui saja ya, mungkin memang belum maksimal untuk dipilih. Ya, tapi sampai menyangka tidak bahwa Golkar yang akan menyalip Gerindra di peringkat kedua, Mas Andre? Silvi, di Indonesia ini orang mengklaim kemenangan banyak, tapi orang melegowo mengakui kekalahan itu kurang. Dan Gerindra insya Allah mampu melakukan itu. Jadi kami memang tidak ada masalah ya. Sekarang kami melakukan evaluasi internal, itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini akan jadi bahan evaluasi bagi kami. Lalu juga di 2024 ini, tadi saya tegaskan, kursi kami juga bertambah, Silvi. Jadi kita nggak kalah-kalah banyak betul. Kursinya Gerindra bertambah, tidak lagi 78. Jadi nggak ada kenaikan yang cukup signifikan, tapi memang belum bisa mengalahkan Golkar maupun saudara tua kita PDI Perjuangan. Ini PR kami. Terkejut nggak sih Bang Andre dengan hasil yang diperoleh Golkar sejauh ini? Apa? Gimana sih? Terkejut tidak dengan pencapaian Golkar di Pileg? Ya, tentu semua orang terkejut, bukan saya saja yang terkejut. Bang Hanta Yuda dan Adi Praitno juga terkejut gitu, dengan hasil itu. Ya, tentu ini kita apresiasi ya, bagaimana kerja keras Pak Erlangga dan seluruh teman-teman Golkar bekerja keras. Dan alhamdulillah ya, kerja keras Golkar ini menunjukkan hasil. Golkar menjadi partai nomor 2. Tentu kita apresiasi dan kita ucapkan selamat. Dan untuk kami akan lakukan evaluasi, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan insya Allah 2029 jauh lebih baik. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.